Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan nama saya Desi Dwi Safitri dengan NIM 2019143015, kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD, dan dosen pengampu Ibu Endang Surjoni MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Bimbingan karir bagi anak sekolah dasar adalah suatu proses bantuan, layanan, dan pendekatan terhadap individu atau peserta didik agar individu yang bersangkutan dapat mengenal dirinya, memahami dirinya, mengenal dunia kerja, serta merencanakan masa depan dengan bentuk kehidupan yang diharapkan. Untuk itu, menentukan pilihan yang mengambil suatu keputusan bahwa keputusannya tersebut adalah paling tepat sesuai dengan keadaan dirinya, yang dihubungkan dengan persyaratan-persyaratan dan tuntutan pekerjaan atau karir yang dipilihnya. A. Tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Perkembangan karir merupakan bagian dari diantaranya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu A. Perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Hal ini dapat digambarkan dalam batas-batas kematangan yang merujuk pada tahapan perkembangan yang dicapai. B. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. C. Perkembangan adalah proses yang kontinu, berkembang, individu dapat dibantu melalui intervensi seawal mungkin dan seberlangsung sepanjang hidup. D. Sekalipun perkembangan itu kontinu, ada aspek-aspek yang dominan dalam berbagai periode perkembangan. E. Perkembangan individu mencakup diferensi dan integrasi konsep diri dan persepsi tentang dunianya. F. Program intervensi termasuk bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individu tersebut. B. Teknik bimbingan karir bagi peserta didik di SD. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti yang dijabarkan di bawah ini. Terbagi menjadi 6 bagian, diantaranya A. Terpadu dalam KBM. Teknik ini merupakan teknik yang paling memungkinkan mengingat pelaksana bimbingan di SD adalah guru. B. Paket bimbingan karir. Paket bimbingan karir dikemas berupa modul yang masing-masing paket terdiri dari satu subtopik pembahasan. C. Pengamatan. Para siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengadakan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang mereka temukan. D. Bacaan. Teknik bimbingan karir di SD dapat dilaksanakan dengan cara menyuruh murid untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang berhasil. E. Narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan anak-anak. F. Cerita. Murid usia SD sangat menyenangi cerita. Oleh karena itu, guru dapat saja melaksanakan bimbingan karir melalui cerita. C. Pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan karir dapat diintegrasikan dengan jam-jam pelajaran yang sudah ada, ataupun menyediakan jam khusus untuk tingkat SD dan untuk keperluan bimbingan karir. Tempat pelaksanaan bimbingan karir juga dapat dilaksanakan di mana saja, misalnya di dalam kelas, di luar kelas, atau di tempat kerja yang sesuai dengan topik yang dibahas. Penentuan tempat juga tergantung pada fasilitas yang dibutuhkan. Jika dibutuhkan gambar-gambar, film, atau video, barangkali lebih cocok menggunakan ruang audiovisual kalau memang ada. Teknik pelaksanaan juga dapat bermacam-macam, secara kelompok atau secara individual, tergantung dari kebutuhan dan tujuan. D. Contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di SD. Di antaranya, siswa diajak jalan-jalan menuju suatu tempat, karena dengan jalan-jalan ini, siswa akan melihat dunia kerja yang luas. Kemudian, di sepanjang jalan, siswa diminta mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ditemukan pada dunia luar ini sangat banyak sekali. Oleh karena itu, konselor atau guru dapat menggunakan cerita karena anak sekolah dasar senang dengan cerita. Dengan cerita ini dapat berkesan jika tokoh-tokohnya dalam cerita tervisualisasikan dengan baik bisa menggunakan media gambar.
Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.